Halo lansia tangguh, saya Dr. Andi. Hari ini saya mau cerita tentang hal sederhana tapi penting, yaitu jenis sayur yang sebaiknya dihindari oleh lansia. Sebagai dokter, saya sering menemui pasien lansia yang mengalami masalah pencernaan, tekanan darah naik, atau nyeri sendi yang tak kunjung reda. Ternyata, salah satu penyebabnya adalah pola makan, termasuk sayur yang mereka konsumsi sehari-hari. Pertama, mari kita bahas jagung kalengan. Kalau biasanya kita pikir jagung itu sehat, tapi jagung kalengan justru agak berbahaya untuk lansia. Kenapa? Karena jagung kalengan biasanya mengandung banyak gula tambahan dan garam, serta bahan kimia dari lapisan kaleng yang disebut BPA. Nah, gula dan garam berlebih ini bisa membuat tekanan darah lansia jadi naik dan diabetes makin sulit dikontrol. Sementara BPA ini bisa mengganggu hormon dan bahkan memengaruhi kerja obat yang mereka konsumsi. Jadi, saya biasanya sarankan pasien lansia untuk lebih memilih jagung segar atau beku tanpa tambahan, dan hindari jagung kalengan. Kedua, sayur cruciferous seperti brokoli, kale, kembang kol, kubis Brussels itu memang kaya nutrisi, tapi kalau dimakan mentah oleh lansia bisa jadi masalah. Mereka mengandung senyawa bernama goitrogen yang bisa menghambat fungsi tiroid dengan cara mengganggu penyerapan yodium. Tiroid ini penting sekali untuk mengatur metabolisme tubuh. Kalau fungsi tiroid terganggu, pasien bisa merasa lemas, berat badan naik, dan gampang kedinginan. Selain itu, serat kasar dari sayur ini juga susah dicerna oleh perut lansia yang sudah mulai lemah. Jadi, saya biasanya sarankan agar sayur ini dikukus atau dimasak sebentar, supaya goitrogennya hilang dan seratnya lebih mudah dicerna. Ketiga, terong. Ini bukan sayur yang umum disebut bermasalah, tapi ternyata terong mengandung zat yang disebut solanin. Bagi sebagian lansia yang punya masalah sendi seperti radang atau nyeri lutut, solanin bisa memperparah rasa nyeri dan inflamasi. Jadi, kalau Anda atau orang tua Anda merasa sakit sendi makin parah, setelah makan terong, mungkin lebih baik kurangi atau hindari dulu. Keempat, bayam mentah. Bayam memang kaya zat besi, tapi bayam mentah punya kandungan oksalat dan vitamin K1 yang tinggi. Oksalat ini bisa mengikat kalsium dan zat besi sehingga tubuh tidak menyerapnya dengan baik. Ini berbahaya bagi lansia yang rentan osteoporosis atau anemia. Selain itu, vitamin K1 ini bisa mengganggu obat pengencer darah, seperti warfarin. Jadi, saya selalu ingatkan pasien lansia untuk memasak bayam sebentar supaya kandungan oksalat berkurang dan tetap aman dikonsumsi. Kesimpulannya, meskipun sayur-sayuran sangat penting bagi kesehatan, lansia perlu lebih selektif memilih dan mengolah sayur agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal. Ingat, memasak sayur dengan cara yang tepat dan menghindari jenis tertentu bisa membantu lansia tetap sehat dan aktif. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu. Ya, saya siap membantu. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi sehat lainnya. Bagikan juga kepada keluarga dan teman lansia lainnya.
karena bersama kita bisa hidup lebih sehat dan bahagia. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.